Ya, salam sejahtera untuk kita sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Ya, dalam sesi kali ini kita bertemu lagi dalam seri praktikum lengkap Mayop Accounting untuk perusahaan jasa. Dan kita akan lebih fokus tentang pembuatan jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini dalam siklus akuntansi biasanya kita buat setelah kita membuat neraca saldo. Jadi tujuan kita membuat jurnal penyesuaian ini adalah untuk menyesuaikan saldo-saldo yang ada di dalam neraca saldo, sehingga saldo-saldo tersebut menunjukkan saldo yang sebenarnya atau mencerminkan saldo yang benar. Nah, video ini adalah video ke-10 dan berikut kita akan masuk dalam contoh membuat jurnal penyesuaian dan kita akan tampilkan terlebih dahulu data penyesuaiannya. Data penyesuaiannya adalah seperti ini. Ya, ini data penyesuaian. Yang pertama jasa giro dari Bank Mandiri sebesar 277.500.000. Kedua biaya administrasi dan pajak bank ya. Ketiga perlengkapan kendaraan dan seterusnya. Ya, kita mulai satu-satu. Yang pertama jasa giro dari Bank Mandiri sebesar 277.500. Jadi jasa giro ini bunga yang diberikan oleh bank kepada perusahaan karena jasanya menyimpan uangnya di bank tersebut. Nah, ini kita jurnalnya menggunakan Mayop Accounting seperti ini. Pastikan Anda berada di account, kemudian klik record journal entry. Lalu tanggalnya sesuaikan, yaitu tanggal 31 Desember 2020. Tekan tab, memo kita isi dengan jasa giro ya dari Bank Mandiri. Tekan tab sampai dengan kursor berada di sini. Kita cari akun yang terkait, yaitu pendapatan bunga di sini. Kemudian kita klik use account. Jumlahnya tadi sebesar 277.500 rupiah. 277.500. Tekan tab ya, tekan tab satu kali lagi sampai dengan out of balance-nya itu nanti menjadi 0 ya. Oh, sorry ya, debitnya bukan pendapatan bunga ya, saya ulang ya. Debitnya adalah kas di Bank Mandiri. Karena menambah kas ya. Debit kas di Bank Mandiri. Sebentar, kita bawa ke awal. Kemudian use account. Tekan tab sampai dengan kursor berada di sini atau sampai dengan muncul account list. Kita cari pendapatan bunga. Kemudian use account. Tekan tab satu kali ya. Maka jumlah di kredit terisi otomatis. Tekan lagi tab sehingga out of balance-nya menjadi kosong. Ayat jurnalnya adalah seperti ini. Kas di Bank Mandiri, di debit dan
pendapatan bunga di kredit sebesar 277.500.000. Kalau sudah selesai kita klik record. Oke, transaksi berikutnya. Biaya administrasi dan pajak Bank Mandiri sebesar Rp95.000. Mungkin Anda bertanya, jasa giro dan biaya administrasi dapat dari mana ya? Nah, dua nilai ini biasanya kita peroleh dari rekening koran bank atau disebut dengan bank statement. Rekening koran bank biasanya diberikan oleh perusahaan pada setiap akhir bulan. Ya, jadi dalam contoh ini anggaplah ini sudah November Desember ya. Jadi totalnya kita sudah totalkan seperti jumlahnya kita sudah totalkan seperti ini. Jadi untuk poin kedua kita akan membuat jurnal penyesuaian seperti ini. Ya, dari record journal entry ya, kita mencatat ya di memonya tanggalnya jangan lupa disesuaikan. Memonya adalah biaya administrasi dan pajak Bank Mandiri. Tekan tab. Debit itu adalah beban administrasi dan pajak bank. Kalau ada beban administrasi dan pajak bank, use account, sebesar tadi Rp95.000. Oke. 95.000. Dan kreditnya adalah kas di Bank Mandiri sebesar jumlah yang sama. Klik use account, tap satu kali, klik record. Ya. Berikut transaksi data penyesuaian berikutnya. Ya, perlengkapan kendaraan yang sudah terpakai sebesar 1 juta. Jadi kita ada membeli sejumlah perlengkapan kendaraan, ya, tetapi yang terpakai, yang lain masih ada, yang sudah terpakai 1 juta. Ini perlu kita membuat jurnal penyesuaian dan kita membuatnya di Mayop Accounting seperti ini. Ya, kita membuat memonya adalah penyesuaian pemakaian perlengkapan kendaraan. Kita tekan tab, debitnya adalah beban perlengkapan kendaraan di kelompok beban ya. Beban perlengkapan kendaraan. Kita lihat ada atau tidak. Listrik, perawatan, BBM oli ya. Kalau tidak ada berarti kita tambahkan ya. Kita tambahkan beban perlengkapan kendaraan. Kita kasih di 62.900. Kita tambahkan new 62.900 tab beban perlengkapan. Kita boleh beban perlengkapan saja atau beban perlengkapan kendaraan juga boleh ya. Beban perlengkapan kendaraan ya. Kemudian klik OK. Baru di sini kita klik cari beban perlengkapan kendaraan. Beban perlengkapan kendaraan use account sebesar 1 juta. Kreditnya adalah perlengkapan kendaraan. Cari akun perlengkapan kendaraan. Klik use account, tekan tab sampai out of balance-nya kosong, klik record. Lanjut data penyesuaian berikut. Asuransi dibayar di muka gedung yang telah menjadi beban sebesar
3 juta rupiah. Jadi ini ada gedung yang diasuransikan ya. Kita akan membuat jurnal penyesuaian seperti ini. Ya, tanggalnya disesuaikan, memonya adalah asuransi, ya penyesuaiannya, penyesuaian asuransi yang telah menjadi biaya atau menjadi beban ya. Kita tekan tab, debitnya itu adalah beban asuransi gedung ya. Beban asuransi gedung, use account sebesar berapa nilainya tadi ya? Sebesar 3 juta rupiah ya. 3 juta rupiah. Kreditnya adalah asuransi gedung, asuransi di muka gedung. Use account sebesar 3 juta rupiah. Tekan tab sampai out of balance-nya 0. Record. Lanjut, data penyesuaian berikutnya. Ya, yang kelima, piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih sebesar 3.500.000 ya. Piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor ya. Salah satunya mungkin pengusahanya meninggal atau pindah alamat atau memang dia sudah bangkrut usahanya sehingga diperkirakan tidak dapat ditagih. Maka kita membuat jurnal penyesuaian di Mayop Accounting seperti ini. Ini adalah taksiran kerugian piutang ya. Kerugian piutang. Ya, kalau dalam praktek nyata biasanya kita harus sebaiknya kita menyebutkan ini yang diperkirakan tidak dapat ditagih ini dari siapa ya, karena piutang kita banyak. Tetapi dalam latihan ini kita isi singkat saja taksiran kerugian piutang. Yang tidak dapat dibayar diperkirakan tadi sebesar 3.500.000 rupiah. Kita mencatat debitnya itu beban kerugian piutang. Kita cari akun beban kerugian piutang. Beban ya atau kerugian piutang use account sebesar 3.500.000 dan kreditnya itu adalah cadangan kerugian piutang. Cadangan kerugian piutang. Ini piutang usaha ya, belum ada, kita bisa adakan satu, boleh kita kasih 1.200. 1.200 cadangan kerugian piutang. Oke. Kita klik anak panah, cadangan kerugian piutang, use account. Ini metode langsung ya. Dalam akuntansi ada, ini metode tidak langsung atau metode cadangan. Kalau di akuntansi ada metode lain yaitu metode langsung. Bisa juga kita mengkredit rekening piutang usaha. Jadi di debitnya kerugian piutang, di kreditnya adalah piutang usaha atau piutang dagang ya. Tetapi karena kita menggunakan metode cadangan ya, metode mana saja dipakai dibenarkan. Yang penting kita konsisten. Sini kita pakai cadangan kerugian piutang sebesar 3.500.000, tekan tab sampai jumlah out of balance-nya 0. Klik record. Lanjut ke data penyesuaian. Kendaraan disusutkan sebesar 5 juta rupiah. Jadi kendaraan yang sudah dipakai sekalipun baru 1 bulan tetap kita perhitungkan penyusutannya. Itu karena penurunan nilai manfaat ya. Jadi kita membuat jurnal di Mayop Accounting seperti ini. Debitnya itu adalah, di memonya itu adalah
penyusutan kendaraan. Tekan tab, debitnya itu adalah beban penyusutan kendaraan, use account sebesar 5 juta. Kreditnya itu adalah akumulasi penyusutan kendaraan. Klik use account, jumlahnya sebesar 5 juta, tekan tab sampai out of balance-nya kosong. Klik record. Berikutnya lagi, ya, jasa giro dari Bank BRI sebesar 50.000, biaya administrasi dan pajak Bank BRI sebesar 17.500. Ya, kini kita bisa buat jurnal seperti ini. Kita klik di sini, memonya itu adalah jasa giro Bank BRI. Tekan tab, debit itu adalah kas di Bank BRI, use account sebesar 50.000. Kreditnya adalah pendapatan bunga sebesar 50.000, tekan tab, klik record. Lalu biaya administrasi dan pajak Bank BRI, debit adalah beban administrasi dan pajak bank, use account sebesar 17.500. Dan kreditnya adalah kas di Bank BRI, use account sebesar 17.500, tekan tab, klik record. Lanjut ke data berikutnya. Ya, perlengkapan nomor 9, perlengkapan kantor yang sudah terpakai sebesar 2 juta. Berarti kita membuat jurnal penyesuaian, memo penyesuaian pemakaian atau penggunaan perlengkapan kantor. Debitnya tekan tab, debit beban perlengkapan kantor, beban perlengkapan 3.000. Ya, kita tambah 1, beban perlengkapan kantor belum ada. New 3.000. Di expense ya. Expense. Beban perlengkapan kantor. Oke. Baru kita isikan di sini. Ini beban perlengkapan kantor, use account sebesar, nilainya tadi sebesar 2 juta rupiah. Kreditnya adalah perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor, use account, tekan tab 1 kali lagi, klik record. Lanjut ke transaksi berikut. Ya, data penyesuaian berikut ini adalah peralatan kantor disusutkan sebesar 1 juta rupiah. 1 juta rupiah berarti pencatatannya adalah seperti ini. Penyusutan peralatan kantor. Tab debitnya adalah beban penyusutan peralatan kantor, beban penyusutan peralatan kantor, use account sebesar 2 juta. 1 juta ya.
kreditnya adalah akumulasi penyusutan peralatan kantor. Akumulasi penyusutan peralatan kantor. Use account nilainya sebesar 1 juta rupiah. Sorry. Ya. Tekan tab, klik record. Data penyesuaian berikutnya. Sewa dibayar di muka yang telah dijalani atau yang telah menjadi beban sebesar 4.166.666,67. Sewa dibayar di muka berarti pencatatannya adalah ini menjadi penyesuaian pemakaian ya, pemakaian sewa atau penyesuaian sewa ya, sewa gedung. Penyesuaian sewa gedung. Sewa gedung. Tekan tab, debitnya adalah beban sewa. Beban sewa. Use account sebesar 4.166.000. Sebentar. Lihat nilainya supaya pastikan. 4 ya, 166. Oke. 4.166.666,67. Tab. Kreditnya adalah sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka. Use account. Tab. Ya, tab satu kali lagi, klik record. Berikut data penyesuaian yang terakhir. Ya, biaya gaji karyawan kantor yang masih harus dibayar sebesar Rp27.500.000 ya. Gaji karyawan kantor yang masih harus dibayar ini sama dengan utang gaji ya, atau gaji yang terutang yang oleh perusahaan seharusnya sudah dibayar tapi belum dibayar sampai dengan akhir bulan, dan itu harus kita akui sebagai biaya yang terutang atau utang biaya atau biaya yang masih harus dibayar. Di sini kita akan mencatat dengan jurnal debitnya beban gaji karyawan, kreditnya utang gaji. Pencatatannya tanggal 31 Desember, gaji karyawan yang masih harus dibayar. Gaji karyawan misalnya bulan Desember ya, bulan Desember 2020 yang masih harus dibayar. Tekan tab, debitnya adalah beban gaji karyawan, beban gaji karyawan, beban di atas ya. Gaji karyawan kantor, use account sebesar 27.500.000. Kreditnya adalah utang gaji. Nah, utang gaji mungkin belum ada, berarti kita adakan. Oh, ada. 2.200 ya, use account sebesar 27.500. Tekan tab. Kita pastikan nilainya betul. Oke. Kalau sudah kita klik record. Oke. Selesai, cancel supaya ke menu utama. Nah, kalau kita sudah membuat penyesuaian, berarti kita yakin bahwa yang penting kita sudah membuat ayat jurnal dengan benar, nilainya kita juga sudah catat dengan benar, maka saldo-saldo dalam neraca saldo akan disesuaikan, sehingga nanti di neraca akhir itu maupun di laporan laba rugi itu menunjukkan atau mencerminkan saldo yang sebenarnya. Nah, di situ komputer akuntansi Mayop ini membantu kita untuk menyajikan secara langsung. Kalau kerja manual kan kita harus memposting ya, tetapi dengan program ini kita cukup menjurnal saja.
Nah, jurnal penyesuaian yang kita buat tadi semuanya tercatat di sini. Untuk PT Amasat itu kita lihat di transaction journal itu di general. General tanggalnya sesuaikan dari 31 boleh 1 November boleh 2020 sampai dengan 31 Desember. Ya, kita lihat di sini semuanya ada ya. Jasa giro Bank Mandiri, pendapatan kas di Bank Mandiri, pendapatan bunga. Beban administrasi dan pajak Bank Mandiri, debitnya beban administrasi, kredit kas di Bank Mandiri. Pemakaian perlengkapan kendaraan, beban perlengkapan kendaraan, kreditnya perlengkapan kendaraan. Penyesuaian asuransi yang telah menjadi beban asuransi gedung, kreditnya asuransi di muka gedung. Kerugian piutang, cadangan kerugian piutang, beban piutang kendaraan, akumulasi piutang kendaraan, jasa giro, kas di bank pendapatan bunga, biaya administrasi dan pajak BRI, beban administrasi, oke. Pemakaian perlengkapan kantor, beban perlengkapan kantor, penyusutan, beban penyusutan, akumulasi, penyusutan gedung, beban sewa, sewa dibayar di muka, boleh. Dan yang terakhir, beban gaji, utang gaji ya. Karena jurnalnya benar, angkanya sudah benar, kalau sudah selesai kita close. Ya, nanti dalam sesi berikutnya kita tinggal menampilkan laporan keuangannya saja. Dalam sesi kita kali ini tentang jurnal penyesuaian, kita akhiri sampai di sini dan semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih dan salam sehat.